Hello and welcome back to FPL Bias. Masih ada gue dan Mike. Apa kabar bro? Udah draft ke berapa puluh nih sekarang? To be honest, lagi agak ketumpuk dengan kerjaan, jadi nggak banyak ekspor, tapi ya pretty much udah lumayan lah. Oke lah. Udah set ya? Belum lah. No one's set, man. Setuju sih. Tapi adalah beberapa yang lu pasti set. Haaland kan lu nggak mungkin nggak set, ya kan? Pemain Ya, Arsenal lu nggak mungkin nggak set. Rashford lu nggak mungkin nggak set, gitu loh. ya. Ya, udah berapa persen lah? Setengah, Ya. 50% lebih lah ya. Tapi kan kita bakal, mungkin kayaknya, apa ya, bakal lebih tahu atau lebih fix tuh nanti tuh. Kayak 2 minggu lagi kan. Yes. Pas minggu menjelang kick off tuh. Wah, soalnya kita lebih banyak ke expose dengan apa ya, dengan preseason gitu kan. Kalau preseason kan kita buat kita ngelihat, oh kira-kira pelatih tuh mau main gaya apa, udah gitu Hmm, lagi ngetes siapa pemain-pemain mudanya, tapi emang nggak bisa dijadiin tolak ukur, tapi bisa lah ada gambaran-gambaran dikit gitu. ya. Kayak yang paling menarik tuh ngeliatin preseasonnya Spurs menurut gua sama Brighton dan Chelsea, karena aset-asetnya pecah-pecah banget pak. Baru-baru. Apalagi Chelsea Iya, ya baru-baru. iya. Dan Brighton kan kita nggak tahu ya, nggak, maksudnya berubah nggak nih gaya mainnya. Kalau kemarin Brentford sih, kemarin Brentford kayaknya berubah ya mainnya. Gue belum lihat sih, jujur. Kalau Brentford mainnya. Berubah, berubah pak. Mbumo nggak jadi striker tengah pak, Mbomo di ini ya kan, di sayap ya. Gue denger-denger ya. di Si Wisa sayap, kan di sayap. yang di depan. Makanya it changed the whole point kan. Pretty Hmm, much kemarin tuh di draft-draft ya, sampai detik ini gue juga masih ada sih. Pasti semua punya Mbomo ya. Mbumo. Iya, Iya kan? Tapi dengan kemarin dimainin di sayap, ya males lah orang-orang. iya mendingan beli Wisa. Kar Satu, kedua, spot midfielder kan musim ini sangat precious bro. Ya nggak? Iya. Mending bisa bisa siapa tuh namanya? Mitoma. Ya itu udah pasti nggak sih? Nggak juga sih ya. Belum Nggak belum fix juga. ya. Nggak juga. Brighton tuh masih di Enciso gua. Menarik. Tapi ngeliat kemarin waktu Brighton kalah sama Chelsea juga, nggak ada Mitoma, nggak ada Enciso juga kan. Beda, Maksudnya mereka mainnya nggak yang bareng ya. iya, Beda dan beda mereka juga half. nggak nyumbang FPL points gitu loh. Ya, Ya nggak sih? yang menarik ya Anyway. Chelsea sih. Ya anyway, itu ntar lah dibahas ya. Ya kan? Karena episode kali ini tuh agak beda ya. Jadi hari ini kita nggak akan terlalu fokus sama FPL banget nih. Jadi hari ini kita akan bikin prediction buat upcoming FPL season. Jadi sama nanti paling terakhir kali ya, terakhir kali ya, kita bikin Hmm. FPL prediction. Nah, mungkin Mike biar lebih seru nih kita predictionnya kita jadiin game aja kali ya. Jadi nanti setiap prediction yang bener kita kasih 1 poin. Jadi nanti di Boleh, akhir boleh. season kita balik lagi kan ke video ini terus cek Boleh. siapa nih yang dapat poinnya lebih tinggi. Ya udah, langsung aja Ten, ya ten, kita ten. mulai predictionnya. Kita mulai in terms of FPL, EPL dulu sorry. Hmm. EPL. Jadi kita mulai dari Ya mungkin yang kalau pertama, IPL pasti mempengaruhi FPL kita lah. iya iya sih. Ya udah, jadi yang pertama EPL nih, overachieving team. Jadi tim mana yang menurut lo akan perform bagus banget season ini dan di akhir musim tuh nanti mereka akan ada di posisi yang lebih tinggi yang dari biasanya kita expect. Ya, kira-kira ya, kira-kira ya. Kira-kira ya. Gue Ya, dulu kali ya. ya. Oke, jadi gue milih jeng 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 Dish. Siapa Burnley. tuh? Burnley. Demi apa? Timnya si Gue botak. milih karena jadi alasan gue tuh karena Burnley mereka pertama, mereka menang championship musim lalu kan, makanya dia naik ke EPL. Terus mereka, gue base ngelihat ini dari purely dari transfer. Nah mereka tuh beli udah banyak, lumayan banyak transfer innya, dan mereka yang transfer outnya tuh baru cuma 1 orang. Dan mereka udah beli Jordan Bayer, itu udah kemarin kalau nggak salah di loan, sekarang udah permanen. Terus mereka beli James Trafford, kipernya City yang muda itu, yang kemarin ngebantuin England menang apa ya, Under Euro ya, 21. Under 21 Euro kan, Hmm. atau World Cup ya itulah. Terus habis itu ya pelatihnya anak buahnya Pep ya kan, anak asuhnya Pep tuh literally. Jadi kita bisa ngelihat mungkin
pelatih dia akan jadi pelatihnya City setelah Pep cabut, I don't know. But ya, itu menurut gue overachieving team sih. Gue bisa melihat Burnley di atas 10 besar. Lo gimana? Lo siapa nih overachiever team dari EPL Ke dulu deh? arah Chelsea menurut gue Hmm, overachiever tim. Oke. Ya karena satu, most likely dia akan lebih baik dibanding tahun lalu. Tahun lalu kan hancur banget ya. Nggak Iya usah kan? dibahas lah kali ya. Ntar Iya. marah tuh. Kedua, kedua ini menurut gua si pembuktiannya Pochettino, ya kan? Mungkin ada lah, gua baca di mana beberapa itu katanya Pochettino tuh sebetulnya udah habis karena setiap manajer tuh ada peaknya, ya kan? Hmm, Kayak kecuali Guardiola lah itu different level. ya. eh Kayak kita lihat Jose Mourinho, ya kan? Peaknya waktu di Porto dan Chelsea, Chelsea edisi pertama. Tapi setelah itu dan Inter lah, ya kan? Hmm. Itu maksudnya naik-naik turun gitu. Cuman setelah itu apa? Madrid ya nggak bisa diomongin lah karena dia punya Ozil sama Ronaldo. Habis itu Tottenham, Spurs kedua, MU babak belur semuanya coy. Peaknya lewat gitu loh. Nah Ya, ya. Pochettino ini nggak tahu nih. Ada yang bilang peaknya waktu siapa namanya Spurs masuk final. Tapi I don't think so. Bisa aja itu tuh kayak tahu kan lo? Kalau kayak diagram kayak Mourinho juga gitu loh. Pas Mhm. Porto ntar ini buat dia naik ke atas gitu loh. Ya, ya. Dan itu pertama. Kedua, project yang dia punya di Chelsea lumayan. Lo ngelihat semua deadwoodnya udah dibuang coy. Bener-bener Sisa cuci gudang ya. Koulibaly masih ada gak sih? Nggak tahu Udah gue enggak, itu. udah cabut ke Arab. Oh iya. Sih, yang semua dengan direction manager baru, manager apa owner baru yang mau beli pemain muda untuk dituin, walaupun belum nggak semuanya muda ya. Kayaknya Hmm. masih ada Thiago Silva kan, setahu gue. Ya. Nah, maksudnya projectnya tuh kelihatan gitu loh. Dia kayaknya mau membentuk satu tim yang bisa everlasting. Jadi menarik gitu dan beberapa pembeliannya kayak misalkan Engkungku menurut gue tuh oke gitu itu perlu gitu ya Hmm. tapi dan juga Jackson Jackson kemarin preseason lumayan tuh gitu udah gitu mereka punya back yang katanya Pochettino akan kepake banget si Cowell Hmm. Lovell whatever the name is lah ya Colwill, ya. Cowell gitu ya lumayan jadi menurut gue potensi gitu at least bakal lebih baik dari musim lalu bisa percaya gue dan Sterling siapa tahu bisa lebih baik. Jangan lupa Sterling tuh secara FPL dan EPL tuh lumayan loh kalau misalkan di bawah manajer yang bener, Ya. ya kan? We'll see lah. FPL apalagi ya, dia cuma 7,0. Menarik banget sih. Betul. Oke, oke. Ya udah, next kita ke yang underachiever team nih. Gue Hmm. duluan lagi kali ya. Ya. Gue memilih jeng 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 Crystal Palace. Dan Why? gue bikin emoji nangis karena ya menurut gue Crystal Palace again kalau based on transfer EPL mereka ngeluarin semua orang sih. Maksudnya mereka ngejual banyak, terus mereka so far belum beli siapa-siapa, ya kan? Terus talismannya mereka, Wilfried Zaha keluar. Terus ada Udah rumor-rumor, confirm. udah confirm udah masuk Galatasaray, udah di Oh, unveil. oke. Terus dengar-dengar Oke. Olise mau diambil City. Jadi Anjing serius lu? Polisi mau ke City? dengar-dengar ya, pokoknya Olise itu salah satu target big teams deh kalau nggak salah. Gue lupa City sama siapapun satu lagi gue lupa. Tapi pokoknya ya kalau sampai mereka berdua, Amin Zaha udah cabut, Olise beneran cabut, susah sih maksudnya. Dan mereka nggak Easy. beli ya Easy satu orang man. doang, ya tetap aja satu orang Ya nggak ya, bisa I got menurut your gue, point. ya kan. Nah kalau dan mereka nggak beli siapa-siapa ya udah sih menurut gue mungkin aja bisa sampai relegation battle sih. Ya, fair point. Lo siapa underachiever? Tara Brighton. Wah, wow, Brighton. what, oke. Gua tahu ini bakal kontroversial tapi musim lalu tuh uh, ya heads off lah ya buat Brighton. Posisinya lumayan gitu. Hmm. First time in the history. Tapi with that being said, main di Eropa tuh nggak segampang itu gitu. Ya oke lah, itu kompetisi kelas ketiga Eropa lah. Europa Conference League. Tapi still
lu tadinya cuma main fokus di 2-3 kompetisi. Sekarang lu main di 4 kompetisi gitu loh. Dan Hmm. lu nggak punya pengalaman. I don't think Zerbi punya pengalaman. I don't know ya. Gue lupa Zerbi pernah ngelatih di mana aja. Tapi dari komposisi pemain ya ya sulit kalau misalkan dia nggak upgrade dari musim lalu ya gitu. Oke lah, secara permainan gue akuin. Tapi again bisa aja kebaca lawan musim musim depan gitu kan. Orang Hmm. udah lebih siap ngadapin kombinasi Solly March dan Mitoma. Mungkin ntar Enciso di tengah, habis itu ada si Welbeck di depan. Tapi ya again, kayak kemarin kita lihat ya, akhir musim kan mereka juga udah lumayan kehabisan bensin kan. Ingat kan lo? Hmm. Waktu Hmm. awal sama tengah musim kayaknya mereka, wah siapa sih yang nggak punya Mitoma sama Solimar? Yoi. Tapi kayak seperempat musim terakhir deh, I don't think udah menggila itu. Iya kan? Hmm. 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 Iya. So I think Brighton will be underperform dibanding uh, musim lalu. We'll Despite see. lu bilang akan underperform, tapi pasti punya kan awal-awal. Ya Siapa ada. tuh? Enciso man. Masih Enciso doang ya, Enciso. belum belum double up Brighton nih. Ya. Karena gue nggak ngeliat Estupinan bisa kayak gitu. Habis itu Sanchez juga mau pergi, ya kan? Hmm. Gosipnya. Habis itu, dan ya bukan gosip ya, kemarin juga akhir musim udah mulai nggak dipercaya. Dipercaya ini siapa Steele. Udah gitu Mitoma, terlalu hype ah. Banyak banget yang punya Mitoma cuy karena musim lalu. Belum tentu musim ini kayak kemarin. Ya nggak? Oke, next. Tadi gue udah agak-agak bahas relegation. Langsung aja kali ya. 3 tim paling bawah season ini. Gue milih. Gue deh. Oh, Gantian. lo Tadi dulu. kan lu udah Oke, duluan. oke, silakan. Let's go. Tara, Luton, Sheffield United, sama Everton menurut gue. Wow, oke. Oke, oke. Ya Luton sorry to say lah, lu kemarin oke, tapi I don't think so lah. Hmm. Kemarinnya Norwich tuh apa si siapa tuh namanya, Nottingham Forest ya terselamatkan pelanjanya jor-joran, pemain tim lain lebih hancur kayak Everton, Leeds dan segala macem gitu. Tapi kan Hmm. dia juga nyaris-nyaris kan Nottingham ini Ya. kemarin. Relegation battle terakhir-terakhir agak serem sih. Betul. Mepet semua. Tapi mereka nggak bisa disamain dengan Luton ataupun Sheffield. Musim lalu siapa yang beli pemain paling banyak? Nottingham Forest. Iya kan? Dari depan sampai belakang semuanya baru coy. Keylor Navas aja datang gitu loh. Ya. Jadi menurut gue, tapi it's not the same case with Luton and Sheffield United gitu kan. Yang mereka beli siapa? Gitu kan? Bener-bener. Nggak ada yang tahu sih. Nggak ada yang tahu. Ya. Dan Everton ya, man, come on lah. Udah mulai habis lah menurut gue sih. Gue jujur gue nggak tahu sih pelatihnya Everton tuh sekarang siapa. Masih si itu, si Sam siapa tuh namanya? Sam Ditch itu Oh, loh, yang Alert. bermainnya defense banget. Hmm, oke. Ya tapi katanya mereka agak ada big signing ini kan Villarreal kemarin dan Juma itu gue nggak tahu sih siapa dari Villarreal. Ya Loan. nggak tahu sih, menurut gue sih agak sulit ya. Kayak sekarang kita lihat tim-tim lain deh. Ya coba ya gue buka ya tim-tim lainnya. Yang yang mungkin agak-agak bisa papan bawah. Nottingham, ya kan? Crystal Palace juga bisa. Burnley mungkin. Bournemouth mungkin. Wolves, tapi Wolves lumayan pak. Masa sih? Makanya ya di antara semua itu dibanding Everton lu pilih mana? Kalau gue ya, jeng-jeng. Gue 2019 gue setuju sama lo Luton sama Sheffield, tapi nomor 18 saya gue milih Wolves sebenarnya. Wolves? Iya, gue Why? milih Wolves. Ya karena again nih gue based on transfers ya. Mereka belum beli siapa-siapa, tapi mereka udah keluarin atau ngekat banyak orang nih. Diego Costa out, Ya, Joe itu Montigno out, itu nggak uh, bisa dipapain. Raul Jimenez. Connor Cody out, Raul Jimenez out ke Fulham. Masa ke tim rival? Ya menurut nggak tahu ya. Menurut gue sampai mereka beli orang again yang bisa membantu mereka susah sih. Banyak coy, masih ada Huang, masih ada Neto, masih ada siapa Ya tuh namanya satu lagi? season lalu Huang nggak ngapa-ngapain juga anyway. Cedera Kayak coy, ya cedera coy. still ya nggak tahu In sih. Kimchi we trust.
Anyway, yeah, Anyway, you make ya, a good point though. Bisa ya kan. juga Wolves. Tapi Ya, kita berdua lupa nyebut Fulham ya. Nggak ada yang consider Fulham ya. nggak tahu ya. Menurut gue Fulham masih ya mid table lah atau belasan Tapi tapi nggak nyampe Fulham bisa bawah lah. lumayan bagus sih sebenarnya. Andreas Pereira itu waktu kemarin itu dibeli kan, bukan loan kan dari MU kan. Dibeli, udah permanen. Terus di belakangnya ada Palinha, di depannya ada Raul Jimenez. Kalau misalkan pelatihnya bisa ngebalikin performa Jimenez, menurut gue lumayan tuh, bisa bertahan sih. Exactly, iya makanya Tapi menurut gue masih aman lah. nggak bakal overachiever lagi, nggak bakal overachiever juga. Nggak mid table aja. Oke, next kita langsung aja ke juara satu yang jadi champion EPL season ini. Siapa nih, Mike? Gue dulu. Oke. Dan tak lain dan tak bukan adalah The Gunners. Juara, men. Iyalah. This is your year. Setelah Iyalah. Tapi ya jujur perlu satu orang lagi sih. Squad sekarang bagus. Tapi kalau misalkan punya satu lagi, menurut gua menurut gua oke banget gitu. Satunya tuh siapa nih? Butuh nomor 9, striker, Vlahovic. Oke. Menurut gua. Karena sekarang banyak banget tim-tim yang butuh nomor 9, striker nomor 9 gitu. Gabjes bagus, mainnya sesuai dengan main Arsenal, tapi instingnya agak-agak kurang kadang-kadang. Iya kan? Lu bisa ngeliat dia di beberapa pertandingan tuh ya miss the chance-nya lumayan gitu loh. Yeah. Cuman di sistemnya Arsenal masuk banget. Nah, dengan adanya Havertz itu membuat options aja gitu loh. Kayak Havertz soalnya jauh lebih tinggi banget coy. Havertz tuh, ya kan? Dia bisa buat bola-bola atas dan Arteta udah bilang gitu. Havertz ini memberikan dimensi yang berbeda gitu. Gua nggak kaget kalau Arteta main dengan gaya main Chelsea City akhir-akhir City kemarin 3-2-4-1 tuh possible banget dah gitu. Dan good luck untuk nebak pemain Arsenal dah. Ya, iya kan? Inverted ya? Iya, inverted dan EPL wise, inverted wingback sekarang kalau nggak Zinchenko, Timber, ya kan? Dua hold midfielder ada Rice, ada Partey. Depannya banyak, ada Havertz, ada Odegaard buat tengah. Kirinya Martinelli, kanannya Saka. Ya kan? Belum Trossard. Trossard bisa di semuanya gitu loh. Trossard oke lah. Dia bukan pemain cadangan, dia bisa jadi starter. Mungkin yang lainnya kurang, kayak Reiss Nelson tuh bukan, jujur aja Reiss Nelson, Nketiah, Balogun tuh bukan first team sih. Mungkin mereka Belum, 3 sih. Makanya gue bilang butuh banget striker gitu. Tengahnya sih udah cukup banget gitu. Jadi tak lain tak bukan Arsenal. Dan dengan the fact that City squadnya berkurang, tapi belum ada pengganti. Ya kan? Kayak siapa tuh yang udah pergi? Mahrez udah pergi. Gundogan udah pergi. Ya kan? Penggantinya siapa? Habis itu Bernardo Silva bentar lagi katanya. Yang dimainin siapa? Cole Palmer, Alvarez, Foden. Iya kan? Ya, iya sih. Kovacic oke lah. Tapi ya nggak tahu gimana gitu. Jadi menurut gue Arsenal we need to get it this year. Oke, my turn. Gue ya as much as I hate to say it, masih jing. Alah, nah kenapa? Why? Nggak tahu ya. I can see Arsenal bottling it again. Anjing. MU masih belum. Nggak tahu ya, masih Liverpool belum. Chelsea apalagi. Tottenham nggak usah ditanya. Nggak tahu ya, masih mungkin season ini agak makin dekat selisihnya. Tapi tetap kayaknya City sih masih a bit on top. Tapi again tergantung lagi sama transfer window ini. Karena emang so far kan City keluar orangnya yang keluar lebih banyak ya daripada yang dibeli. Gundogan yang tadi lu bilang,
Terus udah sih sama masih satu-satu ya yang big name. Gundogan cabut tapi Kovacic yang in. Habis itu Ya. kalau Mahrez sudah keluar, Oh Bernardo ya Silva Mahrez, mungkin. sorry. Mm-mm. Ya. Ya again ya makanya tergantung sama nggak tahu nih kayak masih adem-adem aja nih City. Belum panik-panik amat buyingnya. Apa mereka udah terlalu Dan sombong ya jangan karena lupa mereka treble musim lalu kan season udah lalu. udah memenangkan semuanya kan. Jadi Exactly, ya ya. rasa lapernya juga udah kayak ya udah gitu loh. Masih kenyang lah ya. Iya Masih gitu masih merasa euforia. puas dulu ya. Nggak tahu sih. Tapi nggak tahu sih. Gue masih City sih kayaknya season ini. Mungkin season depannya kali. Coba lu lihat Kita tim lihat. mana yang habis treble masih tancap gas kecuali Madrid. Madrid pernah treble nggak ya? Lupa gue. Soalnya Madrid lu inget kan ada yang musimnya mereka ada momen mereka juara Champions 2 apa 3 kali berturut-turut gitu. Hmm. Iya kan? Ya. Ya itu kan pasti salah satu kalau nggak salah salah satunya itu treble deh. Hmm. Selain itu tim mana yang bisa treble terus? Susah sih. Nggak ada sih. Makanya, makanya menurut gua ya Arsenal. Ya mungkin kalau treble nggak tahu ya. Kalau domestic English itu masih susah sih dikejar. Ya mungkin Arsenal kali have a chance. Tapi ya Of we'll see. course. Itu We'll tuh see. zamannya Madrid dari 2015 sampai musim 2015 sampai musim 2017 juara 3 kali berturut-turut. Salah satunya pasti ada yang treble tuh menurut gua. Ya, Gua agak lupa sih sejujurnya. nggak tahu sih gue juga nggak inget. Makanya Pak. Ya, we'll see. Ya udah, oke. Berarti juara lo Arsenal, gue masih City ya. Nah, kalau Champions League spot nih, 2 3 4 siapa Mike? 2 3 4 Hmm. City, Liverpool, MU. Wah, oke. Oke. Gitu toh mainnya. Loh kenapa? Gak apa sih. Oke. Karena menurut gua Newcastle agak sulit. Ya nggak tahu lah ya. Pembelian Newcastle lumayan. Hmm. Tonali dan Barnes. Ya. Tapi MU pun ya lumayan. Maksudnya dia udah dapat Onana, ya kan? Mhm. Kiper yang sangat Ten Hag tahu gitu. Dan kalau lu perhatiin, Ten Hag ngumpulin lagi nih pemain mantan anak didiknya kan. Ada Martinez, ada Onana. Nggak tahu Van den Beek masih dihitung apa enggak, ya kan? Anthony, ya. Anthony ya oke lah gitu. Dan kalau dia bisa dapat the best out of Sancho, ya bisa lah top 4. Ya. Tapi I don't think Hotspur bisa segitunya sih, to be honest. Nih, lihat dulu lantar. Gak tau sih. Tadi gue baru baca si Fabrizio Romano kan. Dia akhirnya udah ngasih bid sih MU. Tapi gak tahu deh. Iya, gini, Akan di reject kita apa main enggak. historical aja. Kita main historical. Yang paling pinter nemuin pemain aneh-aneh dari belahan bumi bagian manapun harus diakuin Ajax Amsterdam. Hmm. Iya kan? Kenapa Ajax nggak pernah dapetin Hotspur? Ya karena Satu. kemarin ya Højlund baru 20 tahun, Pak. Haaland, you think? Ya Haaland kemarin pas masuk City berapa? 23, 24. Lo enggak, tapi Haaland 23. tuh udah sangat mendunia waktu masuk Dortmund Ya. dengan Salzburg. Iya. Terus kedua adalah yang I will make my case gitu. Ini menurut gue tadi gue baca di mana ini poin bagus. Jarang banget ada pemain Skandinavia bisa segitunya. So sepanjang sejarah cuma baru ada 2 yang bisa top banget. Itu pun cuma Ibra dan Haaland. Coba lu sebut dari Denmark, Norwegia, Swedia, whatever Skandinavia, siapa yang bisa bagus? Siapa yang pemain yang benar-benar luar gitu, striker? Iya sih. Atau tengah deh. Harley Clarkson gak segitunya, men. Eriksen. Tapi gak segitunya kan. Bukan come on, dia bukan jajaran elit kayak Ibrahimovic ataupun Haaland gitu loh. Ya, bagus, gue bilang dan kedua dia masih semuda itu dan dia main di liga nggak begitu teruji, main di liga Itali, men. Nggak, maksudnya kalau Haaland kita ngeliat dia gila-gilaan waktu di ini nggak sih Champions, iya kan?
Dia gila-gilaan di Champions, makanya Dortmund ambil tengah musim, tetap aja tancap gas, iya kan? Ya udah, itu ada pembuktian. Nah sekarang si Hotstone ini juga di Atalanta juga, ya gimana? Lu lihat gak sih mainnya gimana? Belum segitunya, nggak level Haaland, men. Udah Ya, mainnya di Liga belum Italia sih. juga gitu loh. Ya makanya Nggak pernah harus main di dibeli Liga sekarang Champions. supaya bisa dimasukin tuh pemikirannya Ten Hag mau diapain biar masih bisa diasah lah. Ya, makanya gue pilih nih ya, nomor urutan gue 2 3 4, 2 MU, 3 Arsenal, 4 Liverpool. Anjir, you wish, man. Bisa lah, menurut gue. Again, I can see Bisa Arsenal gila. bottling it again and again because it's the Arsenal way, kayak Hotspurs Nah. ya kan. MU kalau beneran dapat Haaland bisa jadi banget title contender antara tiga ini. Sama Liverpool ya mau nggak mau, karena kayaknya mereka juga udah abis refurbish midfieldnya dengan beli McAllister, Szoboszlai, sama kayaknya Fabinho juga mau diganti kan Sama sama Lavia ya. Lavia. Ya mungkin bisa juga sih, tapi kayaknya dengan 3 orang baru, midfieldnya benar-benar fresh, kayaknya masih agak harus ditatar dulu sama si Klopp. Jadi Ya. Ya kan. Jadi masih Tapi masih nomor 4 lah. Seperti pula Hotland, dia juga butuh waktu untuk settling di liga terbaik di Eropa, di dunia, men. Dan ini bukan liga sembarangan. Kedua, coba, jarang ada striker Liga Italia yang bisa sukses di Liga Inggris. Coba lu sebut siapa? Mantap, my head nggak kepikiran sih. Sih? Ya. Begitu pula dengan Vlahovic sih sebenarnya. Ya makanya kan. Ya. Makanya nggak masalah gitu. Ya udah. Oke, itu IPL ya. Udah selesai prediction IPL kita. Ke FPL nih. Sekarang kita coba tebak 11 pemain yang poin FPL-nya akan jadi paling tinggi di season ini. Dan jadi kita sekarang nggak usah ngikutin rules FPL ya. Jadi bisa aja nih kita satu tim lebih dari 3 orang terserah, atau mungkin lo mau jadi super bias. Jadi terus lo bilang lo akan masukin menurut lo 11 pemain Arsenal dapat yaudah tuh pemain poin paling tinggi di FPL. Gak apa juga sih sebenarnya. Gimana Mike? Lo siapa? Apa gue duluan 11 nih? Ya? 11 ya? Lo duluan deh. Ganti-gantian deh. Oke, gue duluan. Dari mana? Dari kiper ya? Dari kiper sampai striker 11 ya. Wah, sulit juga, Pak. Dari kiper sampai striker ya? Iyalah. 5-5 dulu lah. Jangan itulah. Tapi nggak bisa ya, kita mau nyebut formasi ya. Ya udah, gua kayaknya formasi 3-5-2. Ya. Kipernya antara Ramsdale atau Onana. Oke. I can pick gitu. Karena menurut gue yang lain tuh agak sulit sih. Gini, Raya bagus. Ederson berkurang ya. Anjing, Ederson kemarin parah banget sih. Dan gue beli langsung jebol terus, ya kan? Dan Ederson tuh cuma dari clean sheet-nya doang. Karena ya siapa juga yang bisa nembak ke gawang City sebanyak itu, ya kan? Raya pasti save points-nya magnet. Pickford juga lumayan menarik. Tapi on top of my head sih 2 itu ya. Kalau nggak Ramsdale, Onana. Karena defense MU bolong. Oke. 3 back. Trent menurut gue lumayan. Ya karena dia main so advance. Habis itu gue bisa ngeliat Gabriel mungkin. Karena ada clean sheet dan potensi itunya. Reece James kalau dia fit. Oke. Menarik. Habis itu tengahnya Rashford, Saka, Martinelli. Wah, sulit Pak, asli. Rashford, Saka, Martinelli, Bruno. Oke. Ini nggak harus ikutin budget 100 juta juga ya, terserah ya. Iya, makanya gue juga nggak perlu debat. Rashford, Saka, Martinelli, Bruno, aduh,
kayaknya bisa Son atau Foden. Oke. Yang nomor 5 gue nggak tahu. Depannya pasti Haaland dan Dan Gakjes. oke, oke. Menarik. Dan dari 11 itu yang sekarang ada di draft lo siapa aja? Banyak. Ada Gabriel, ada Saka, ada Rashford, ada Gakjes sama Haaland. Dan Son dan Foden. Lo ada Son, oke. Iya. Dan James. Wah, oke. Cheat, oke. Lalu sekarang Oke, gue. Formasi sama formasi. 3-5-2. Lalu kopi gue nggak bisa pak. Enak aja. Ya karena Nah, mungkin emang sekarang trennya big-nya middle ya, midfielder. Eh menurut gue kiper Onana, kayak tadi yang lo bilang, alasan sama yang lo bilang, sama plus Onana dengan dia mungkin passingnya akan lebih banyak, jadi dia bisa dapetin naikin BPS-nya dia, bonus point dia system. build up banget sih. Emang Mm-mm. harus diakui. Ya, Cuman blundernya juga banyak pak. ya makanya ya we'll see lah itu kiper gue Onana. Tiga back gue ada TAA, Shaw, sama Saliba. Midfieldnya Rashford, Odegaard, Saka, Foden, dan Salah. Gue kaget lo nggak masukin Salah di tempat lo. Tapi sorry siapa aja? Salah, Foden, Saka, Rashford. Odegaard sama Rashford. Odegaard. Oke, oke. Karena season lalu Odegaard kan salah satu yang paling tinggi juga di mid. Iya ya. Hmm. Sama dua depannya Haaland, sama kalau dia beneran nggak pergi Kane masih tetap Aduh, gue bisa nggak masukin consistent. Kane karena most likely ke ini pak, ke Bayern doi. Ya makanya ya, tapi kan at the time of this recording masih ada dia kan, dan we'll see ya, ntar kalau nggak ada ya mungkin gue akan ganti ke Angkungku maybe atau Gabjes, tapi Hmm. kayaknya mau saking Angkungku gitu. Nah, jadi lu expectation-nya apa nih? Dari semua pemain-pemain yang lu sebut, lu bisa oke. Coba kasih gua 3 pemain yang lu punya high expectation. Nggak usah yang udah lu sebut tadi nggak apa-apa gitu. Yang kayaknya mungkin dari 3 ini ada satu yang lu bakal ada yang jadi pionir lu, ada yang bakal jadi diferensial lu gitu. Kayak gua expect poin banyak dari dia, tapi gua nggak ngeliat dia bisa jadi top 5 FPL scorer gitu. Son satu. Eh Why? ya kalau Angie Postecoglou beneran bisa nge-revive si Son dengan cara mainnya dia dan formasi 4-3-3-nya dia, menurut gue masih bisa banget sih. Dan dibantu sama Ya, Madison kan eh, sebagai suppliernya. Terus Onana, very high expectation. Eh sama satu lagi ya, high expectation comes with a high disappointment juga loh, Pak. ya namanya juga Ya, ya. FPL. Anyway. Terus satu lagi? Satu lagi Rhys James. In case dia fit, doang sih. Lo siapa aja tiganya? Gue berharap banyak dari Martinelli atau Saka. Pastilah ya, of course. Ya, Gak usah bias of ditanya. course. Terus gue berharap juga dari Enciso. Hmm, Karena menurut gue anak ini lumayan nih. Dan De Zerbi bisa bisa tahun bisa. musim ini bisa nih. Bisa banget nih dia main nih gitu. Dan secara FPL point juga bisa kan dia kan. Terus ya gue berharap juga dari Rhys James. Enggak, sorry, gue ralat. Rhys James nomor 4. Gue berharap dari Pedro Porro. Karena nggak banyak yang pegang. Ya ya ya. Pedro Porro kemarin Differential sih. bagus cuy. Akhir-akhir musim. Iya. Gol assist gitu kan. Preseasonnya juga lumayan kayaknya dia nih, kemarin kalau nggak salah. Ya, tapi Again Spurs preseason. being ya again preseason nggak bisa jadi itu. Tapi Spurs being Spurs lah ya. Iya. Bisa ayam kampung gitu. Susah kayaknya. Hmm. Ya dapat piala cuma pas preseason doang nih kayaknya, tadi hari ini baru dapat piala. Oh akhirnya dapat lagi Ya, selain Audi Cup itu. akhirnya. Dapat Tiger Cup sekarang. Anjir.
after a while. Ya udah, I think that's our time for today. Thank you so much yang udah nonton atau dengerin kita sampai akhir. Gue juga mau kasih tahu lagi kalau season 2 FPL by Sport Mini League udah dimulai. Jadi jangan lupa join di mana kalian bisa menangin hadiah. Kodenya itu sekarang WWGNTU. Nah, ada syaratnya juga nih bagi kalian yang baru join. Jadi supaya kalian bisa menangin hadiah, ada 3 hal yang harus dilakuin. Satu, follow IG FPL Bias. 2, like post kita. 3, share postnya itu di IG story kalian. Nah, bagi kalian yang akun IG-nya di private, boleh tolong di screenshot pas kalian post di story, terus kirim aja ke DM IG FPL Bias. Nah, pendaftaran season 2 ini juga akan ditutup tanggal 16 September 2023 atau saat game week 5 dimulai ya. Jadi, jangan lupa join secepatnya. Terus jangan lupa juga buat subscribe YouTube FPL Bias. Dan kita juga ada di TikTok, Twitter, sama Threads. So make sure to follow semuanya. Next week kita akan balik lagi buat bahas recap preseason. Ya Mike, sekalian bahas draft-draft lagi. Sure, pasti dong. Yoi. Oke deh. We'll see you next week. Bye.